Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah keluarga tanggal 27 Januari 2021. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa bahwa Ia telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini kita di sini bersama-sama menghayati persekutuan bersama Tuhan. Mengikut Tuhan Yesus tidaklah semudah membalikan tangan. Mengikut Tuhan dibutuhkan iman yang kuat, karena ada begitu banyak kerikil dan ketidaknyamanan yang kita hadapi. Proses mengikut Tuhan sedang mengajar kita untuk merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengalami kasih-Nya yang tanpa batas. Marilah kita awali ibadah menghadap Allah dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya besar atas kita. Dengan berdiri, kita menaikkan kidung pujian, Kidung Jemaat 19, bait 1 dan 5, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Apa yang indah dalam dunia ini, nampak dalam dirimu. Yang maha indah, harta surgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Umat, mari kita memulai ibadah ini dengan berdoa. Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur di kesempatan hari ini kami boleh menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Umat Tuhan, mari kita membaca Mazmur Pujian dari kitab Mazmur 27, ayat 1 sampai 6 secara responsoria. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, Untuk memakan dagingku. yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, Tidak takut hatiku. sekalipun timbul peperangan melawan aku,
Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, Itulah yang kuingini. diam di dalam rumah Tuhan, Seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati bait-Nya. sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya, Ia menjunjungkan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Mengatasi musuhku di sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian umat Kidung Jemaat 144B, bait 1 dan 3, Suara Yesus ku dengar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Kita berdoa mohon bimbing Roh Kudus. Bapa, saat ini kami datang menghampiri tatamu dengan kerendahan hati, memohon Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kebenaran firman Tuhan yang kami baca melalui Alkitab ini, boleh kami pahami lalu kami lakukan, agar kehidupan yang kami jalani berkenan di hadirat Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel."
Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar? Senang bisa berjumpa di dalam ibadah keluarga. Meskipun kita tidak berjumpa secara fisik, face to face, tetapi kita boleh berjumpa lewat media saat ini. Menarik perikop bacaan kita hari ini, kalau kita simak dengan cermat, perikop bacaan kita berbicara tentang siapa yang boleh masuk dan ikut dalam kerajaan sorga. Perikop bacaan kita menceritakan Tuhan Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Orang Kanaan adalah musuh lama orang Yahudi. Kebanyakan orang Yahudi seperti murid-murid Yesus tidak akan menyukai perempuan ini karena dia adalah seorang Kanaan. Sehingga murid-murid ketika perempuan ini berteriak-teriak merasa bising dan risih karena perempuan ini bukan bagian dari mereka. Perempuan ini berseru membutuhkan bantuan. Dia menginginkan supaya Yesus menyembuhkan putrinya yang kerasukan setan. Apakah Yesus akan membantu perempuan ini meskipun dia orang Kanaan? Ayat 23 sampai 24 mengatakan, Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Jadi murid-muridnya datang kepadanya dan mendesaknya, "Suruhlah ia pergi, karena ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Mengapa Yesus tidak membantu perempuan ini? Dia berkata dia hanya dikirim untuk membantu orang Yahudi. Dia tidak seharusnya membantu orang Kanaan. Apakah Tuhan Yesus harus membantu perempuan itu? Mengapa? Kalau tidak, mengapa? Ayat 25 dan 26 yang mengatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Perempuan ini tidak menyerah begitu saja dengan perlakuan yang ia hadapi. Sebagai ibu, kita bisa rasakan perasaannya melihat anak yang ia sayangi mengalami sakit. Ibu ini mengalami kesusahan, kekhawatiran, ketakutan yang sangat mendalam karena takut anaknya mati karena dia tidak bisa hidup tanpa anaknya. Kegalauan yang dirasakan oleh perempuan Kanaan ini, ia tidak lari ke tempat lain, ia hanya lari kepada satu harapan yang memberi harapan, yaitu kepada Tuhan Yesus. Karena cerita tentang pelayanan Tuhan Yesus sudah menjadi buah bibir di mana-mana, termasuk di Tirus dan Sidon. Perempuan ini berharap Tuhan menolongnya, meskipun ia tahu harapannya itu mustahil untuk dijawab oleh Tuhan. Karena perlakuan Tuhan terhadap perempuan ini bisa kita lihat dengan jelas di dalam perikop bacaan kita. Hal itu terlihat bagaimana Tuhan Yesus menolak kehadiran perempuan Kanaan ini. Yesus berkata, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Mengapa Yesus menyebut perempuan itu anjing? Karena dia adalah seorang Kanaan, musuh dari orang Yahudi, dan tidak pantas jika Yesus membantunya. Kata anjing sudah lumrah bagi orang di luar Yahudi. Mereka sadar mereka adalah bukan umat pilihan.
Jadi ketika Yesus mengatakan anjing di sini bukan mau merendahkan perempuan itu, tetapi mau mengatakan orang Yahudi menghakimi diri mereka bukan umat pilihan dengan mengatakan anjing. Sebagai orang bukan umat pilihan Allah, masih layakkah untuk memohon, meminta pertolongan di dalam kehidupan ini? Di sini yang menarik perikop bacaan kita. Tuhan Yesus mengatakan Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kelas, tetapi manusia suka membuat diskriminasi antara kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan selalu membuat level-level dalam kehidupan ini. Sering orang mengatakan, "Dak level lu dengan gua." Dan yang lebih menarik lagi, meskipun perempuan ini tahu bahwa dirinya tidak layak datang kepada Tuhan, ia datang memohon kepada Tuhan karena satu-satunya pertolongan, satu-satunya harapan yang bisa diandalkan hanya kepada Tuhan. Ia datang memohon kepada Tuhan agar Tuhan menolongnya. Tindakan iman seperti ini yang Tuhan tunggu. Karena Tuhan datang untuk orang berdosa. Jadi meskipun berdosa, jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang kudus. Masih ada pengampunan dan masih ada belas kasihan kepada orang yang berdosa. Penolakan Tuhan Yesus kepada perempuan Kanaan ini, Tuhan mau melihat keseriusan perempuan ini yang datang kepada Tuhan Yesus. Apakah dia datang dengan kerendahan hati atau datang dengan kesombongan dan kepongahannya? Ternyata perempuan ini datang dengan kerendahan hati. Walaupun ia sudah direndahkan dan disamakan dengan anjing, anjing memang rendah, tetapi ia setia kepada tuannya. Perempuan ini mau mengatakan, aku percaya dan akan setia kepada Tuhan, karena satu-satunya harapan dalam hidup ini hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu ia memohon dengan yakin akan pertolongan Tuhan atas kesembuhan anaknya. Oleh karena itu dia memohon belas kasihan dan rahmat Tuhan untuk menyembuhkan anaknya. Ayat 27 mengatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan ini menyebut dirinya anjing. Dia mengatakan bahwa dia tahu bahwa dia tidak pantas jika Tuhan Yesus menolongnya. Dan hal yang harus kita ingat adalah bahwa tidak ada di antara kita yang pantas mendapatkan bantuan Tuhan Yesus. Tuhan tidak perlu melakukan apapun untuk kita. Dia tidak berhutang apapun pada kita. Jadi kita semua seperti perempuan itu, tak satu pun dari kita layak untuk meminta Tuhan Yesus melakukan apapun untuk kita. Karena siapakah kita ini? Oleh karena itu, jangan pernah berbantah-bantahan. Jangan pernah mempertanyakan kuasa Tuhan mengapa dan ada apa di dalam hidup ini. Tapi belajarlah dari perempuan Kanaan ini. Meski hanya remah-remah kecil anugerah Tuhan itu pun sudah cukup untuk menyembuhkan anaknya bagi perempuan Kanaan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, barang siapa memiliki iman sebesar biji sesawi, ia akan dapat memindahkan gunung-gunung masalah, gunung-gunung persoalan dalam hidup ini. Tuhan memuji iman perempuan ini, meskipun sudah direndahkan, diremehkan, tapi ia tetap datang kepada Tuhan. Ayat 28 mengatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tuhan Yesus akhirnya menolong perempuan ini karena dia memiliki iman yang besar dan kesetiaan yang besar kepada Tuhan. Perikop bacaan kita ada beberapa bagian yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, tidak ada satupun dari kita yang pantas meminta Tuhan melakukan apapun bagi kita. Kita hanya memohon belas kasihan Tuhan. Kita hidup karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kita. Yang kedua, siapapun dapat percaya kepada Tuhan, tidak peduli siapa mereka.
Jangan merasa diri sudah diselamatkan oleh Kristus dalam hidup ini. Kalau kita dalam hidup ini tidak mencerminkan Kristus dalam hidup ini. Injil Matius pasal 7 ayat 21, ayat 20 sampai 23 mengatakan, "Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?" Ayat 28, ayat 23 yang menarik. "Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Jadi, buah dari iman, buah dari kepercayaan, itu yang Tuhan lihat. Yang ketiga, Tuhan Yesus menginginkan kita semua memiliki iman yang besar seperti yang diperbuat oleh perempuan Kanaan ini. Terus datang memohon kepada Tuhan, sadar memang kita bukan orang yang layak di hadapan Tuhan, dan terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan mengangkat kita, akan menolong kita di dalam kehidupan ini. Marilah kita syukuri atas berkat anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Tuhan tidak membuang kita, justru Ia sudah datang dan akan datang meminta pertanggungjawaban atas hidup yang kita jalani. Dia sudah menyelamatkan kita, Dia sudah menebus kita. Kita syukuri yang seharusnya kita tidak layak menerima anugerah Tuhan, tetapi kita dapat anugerah itu karena Tuhan memberinya dengan cuma-cuma. Kiranya iman kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, menyadari betapa baiknya Tuhan dan menyadari betapa besar anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kita di dalam kehidupan ini. Syukuri hidup yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup ini dan jalani hidup ini jadi berkat dan rahmat bagi banyak orang. Amin. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disambut oleh kasih-Nya.
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk sabdamu yang boleh menyapa kami. Biarlah kami memiliki iman seperti perempuan Kanaan itu. Meskipun ditolak, ia tetap terus datang. Karena dia tahu Allah itu adalah kasih dan tidak mengkhianati akan kasih-Nya di dalam kehidupan ini. Dan biarlah dalam perjalanan hidup ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan selalu rendah hati untuk sadar siapakah diri kami di hadapan hadirat-Mu. Kami bukan apa-apa, kami tidak layak meminta dan memohon. Tetapi karena anugerah-Mu, Engkau melayakkan kami untuk memohon dan meminta dalam kehidupan ini. Dan biarlah dalam perjalanan hidup ini kami tidak memaksa kehendak kami. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh belajar dari iman perempuan Kanaan ini. Dan biarlah sabda-Mu menjadi suluh dan pedoman yang selalu menguatkan kami dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah dalam kehidupan bersama, di dalam kehidupan keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi alat kesaksian bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, sehingga boleh mencukupkan segala yang kami butuhkan, dan berkati karir kami dalam menjalani kehidupan ini, agar kami boleh melihat akan pertolongan kasih Tuhan yang memberkati dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan ini. Berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, baik dalam kandungan, yang duduk di bangku pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh dengan kami. Kiranya pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan yang menjaga melindungi anak-anak kami. Yang mencari pekerjaan, Tuhan memberkati. Yang sudah bekerja, berkati pekerjaannya, karir dan usahanya, sehingga anak-anak kami juga melihat akan kebaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan ini. Yang mencari pasangan hidup, Tuhan berkati. Yang sudah berumah tangga, berkati kehidupan rumah tangganya. Tuhan dengar seru doa pinta mereka, agar mereka juga boleh melihat keluarga mereka diberkati, ditolong, dirahmati oleh Tuhan. Dan biarlah anak-anak kami boleh melihat akan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan, kami pertaruhkan kehidupan keluarga kami hanyalah ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, dalam kehidupan persekutuan kami, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan ber-GPIB, baik dari tingkat sinodal sampai tingkat jemaat. Secara khusus bagi jemaat GPIB Bukit Moria, Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan yang Tuhan lakukan di tengah-tengah jemaat-Mu. Mulai dari presbiter, pendeta, penatua, diaken, pengurus pelayan kategorial, komisi, BPPJ, pegawai gereja, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun, Tuhan memberkati agar kerja layan yang mereka lakukan tidak menjadi sia-sia di dalam pelayanan kehidupan ini. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami, agar mereka tidak mengkhianati cita-cita luhur dalam kehidupan berbangsa bernegara kami, agar mereka tetap konsisten, konsekuen dalam menjalankan konstitusi hidup bersama berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, agar mereka tetap menjalankan kehidupan berbangsa bernegara kami berdasarkan konstitusi yang sudah disepakati untuk hidup bersama di bumi Indonesia tercinta, agar bangsa ini boleh mencapai cita-cita luhur yang sudah dicita-citakan menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kiranya hikmat dan pertolongan Tuhan yang memberkati pemerintah kami agar menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa bagi aparat keamanan TNI dan Polri, untuk memberkati mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Biarlah Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami yang menderita karena berbagai musibah di Kalimantan, di Jawa Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan di berbagai tempat. Kiranya penghiburan, kekuatan daripada Tuhan yang menguatkan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah, agar mereka tetap memiliki pengharapan, memiliki kekuatan iman di dalam menjalani kehidupan ini.
masih ada Tuhan yang tetap beserta dan menyertai di dalam kehidupan ini. Juga bagi saudara-saudara kami yang terpapar dengan wabah COVID-19 yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah dalam isolasi mandiri, biarlah Tuhan yang menolong dan memimpin saudara-saudara kami yang terpapar di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan yang menolong dan memimpin di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa bagi tim medis, dokter, dan perawat yang bekerja di rumah sakit. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, agar ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan lewat tugas tanggung jawab yang mereka lakukan. Kami juga berdoa bagi pergumulan keluarga-keluarga jemaat di Bukit Moria. Apapun persoalan pergumulan mereka hadapi, kiranya juga Tuhan campur tangan, menolong dan memberikan jalan keluar. Meskipun ada banyak persoalan pergumulan di dalam kehidupan ini, di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada jalan keluar, pasti ada solusi yang dihadapi dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan yang menolong dan memimpin dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa bagi warga jemaat dan tamu jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Kiranya sukacita pengharapan pada Tuhan yang senantiasa memberkati di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan yang menolong dan memimpin di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sedang belajar di rumah melalui online dan para mahasiswa. Biarlah Tuhan menolong dan memimpin mereka. Kiranya mereka boleh belajar dengan baik dan menyesuaikan diri dengan kondisi keadaan yang baru sama sekali yang berbeda. Biarlah Tuhan yang memberi hikmat agar mereka boleh mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Kiranya pertolongan dan hikmat daripada Tuhan yang senantiasa memberkati di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat dan tamu jemaat yang sakit. Bagi penatua LRC Tompul, Sektor 1 yang dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, Saudara Laurina Bautista Sektor 10, kiranya pertolongan Tuhan yang menyertai kekasih-kekasih kami, yang dirawat di rumah Russell Lasamahu, Ibu Popi Rompas, Bapak Sukaryanto, Ibu Nike Mamesa, Bapak Kerry Regar, Saudara Jimmy Malau, Bapak Sugianto Dahlan, Ibu Mari Herspers, Ibu Ningsi Sariwating, Bapak Yan Herspers, Henry Carl Kemal, Ibu Since Haulisi, Ibu Umi Kasih Hombing, Ibu Elizabeth Tarore, Ibu Asmarawati Hutagaul, Ibu Suranti Kemal, Ibu Liz Sasabone, Ibu Malingkas, Ibu Sri Polii, Bapak Krisos Sibarani, Bapak Aipasa, Bapak Ceh Henok, Ibu Keti Mamesa, Ibu Susi Peters, Ibu Margaret Ritonga, keluarga Bapak Justin Hutapea. Biarlah pemeliharaan Tuhan yang memberkati saudara-saudara kami ini, yang tidak kami sebutkan satu persatu, juga Tuhan melawat mereka. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan, ada kesembuhan, ada damai sejahtera, karena Tuhan hadir memberi kekuatan, penghiburan, dan kekuatan kepada mereka. Berkati keluarga yang mendampingi, yang merawat, beri kesabaran, agar mereka juga boleh merawat kekasih-kekasih mereka dengan iman, dengan pengharapan, bahwa Tuhan tetap beserta dan menyertai di dalam kehidupan ini. Tuhan, terima kasih untuk segala penyertaan dan berkat Tuhan yang terus memberkati kami dan menopang kami, sehingga hari demi hari kami boleh lewati dengan selamat. Itu karena kasih Tuhan. Masih banyak doa yang kami pinta, dan kami yakin dan percaya Engkau tahu apa yang kami butuhkan dan perlukan. Oleh karena itu kami pertaruhkan kehidupan kami hanyalah ke dalam tangan-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Umat Tuhan, marilah kita memberi persembahan dengan hati penuh rasa syukur dan sukacita sambil mengingat pesan Alkitab. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, penolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Umat, mari kita bersama-sama berdiri dan mendoakan persembahan ini. Kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa di sorga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima dan nikmat hingga saat ini, kami sadar dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, kami mau memberikan persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini. Kiranya persembahan ini menjadi berkat buat pelayanan gereja-Mu. Ajarkanlah kami mengucap syukur dalam segala hal, terutama mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri dalam damai sejahtera Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Yang tak kunjung lenyap.
Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.